هناك رسول الله يأتي لربه ليشفع لتخليص الورى. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Isra dan Mi'raj sebagaimana dikutip dalam baitnya Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau mengatakan wa qabla hijratin Nabi al-Isra min Makkati lailan lil Qudsi yudra. Jadi Nabi itu melakukan Isra sebelum hijrah, ya. Dari mana? Min Makkah, dari Makkah, atau dalam ayat Al-Qur'annya minal masjidil haram, kemana? Ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan Isra ini ada banyak cerita yang unik. Di antaranya Nabi di sana melakukan sholat berjamaah bersama para nabi, para syuhada, dan juga para malaikat yang di sana yang mengazankannya dalam kitab Nuruz Zolam yang dikarang oleh Syekh Nawal Bantani. Di situ yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad SAW, yang muazzinnya dan iqamahnya dikatakan adalah malaikat Jibril. Dan perjalanan Isra ini Allah kirimkan satu buah kendaraan unik yang namanya, yang kita kenal itu adalah buruk, ya. Buruk ini asal katanya dari barokah, ya, itu dia ini diceritakan dalam kitab Nurul Zolam karangan Syekh Nawawi. Beliau itu seperti kuda, ya, tapi tidak setinggi kuda ataupun tidak di bawah keledai, ya. Warnanya putih, ya. Ini hewan ini Allah kirimkan langsung dari surga. Jadi khusus menjemput Nabi untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika Mi'rajnya ini, Nabi pun diberikan hadiah khusus, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sebagaimana dalam baitnya ba'da Isra'i arujun lis sama. Jadi setelah Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian aruja, ya, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya. Sampai di sana Allah dikatakan hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Kemudian Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wa kallama, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi, ya. Di sini Allah memerintahkan kepada umat Muhammad perintah salat. Dikatakan min ghairi kaifin wal hisarin waftarat. Di sini Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana melihat ini tidak bisa kita bayangkan caranya dan juga tidak bisa kita gambarkan sebagaimana yang kita lihat kalau kita melihat orang. Nah, kemudian di sini Allah memerintahkan waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina. Di sini Allah memerintahkan 5 waktu sholat, yang mana sebelumnya diperintahkan 50 waktu sholat. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan? Kemudian Nabi berkata, aku diperintahkan untuk melaksanakan 50 sholat. Kemudian Nabi Musa menyarankan untuk balik lagi minta keringanan. Sampailah pada sholatnya itu 5 waktu. Akhirnya Nabi Musa pun tetap meminta untuk tinggalkan lagi, tapi akhirnya Nabi Muhammad bilang, saya nggak bisa, saya malu karena saya sudah banyak minta keringanan. Ya. Dan di sini ada salah seorang sahabat yang mempercayai tentang Isra dan Mi'raj yang paling pertama, dia itu adalah
sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan dalam baitnya waqad faza shadiqun bitasdiqin lahu. Ya, maka beruntunglah Sayyidina As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau telah mempercayai bahwasanya Nabi telah melakukan Isra, ya, wabil aruji sidqu wa fa'ahlahu, ya. Dan dijelaskan pula bahwasanya Isra dan Mi'rajnya Nabi ini sangat cepat. Bahkan diceritakan dalam kitab Nurul Zolam ini bahwasanya tempat tidurnya Nabi dari mulai berangkat sampai Nabi selesai Mi'raj itu masih hangat. Artinya sangat cepat ya. Kalau ke tempat tidur kita bekas tidur itu biasanya masih hangat, dan Nabi balik pun masih hangat. Nah, itu artinya sangat cepat sekali. Kemudian inti dari Isra Mi'raj ini adalah yang pertama adalah sholat. Banyak dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang perintah sholat. Yang antaranya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Bahkan urgensi atau pentingnya sholat ini salah satu faedahnya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Jadi salah satu manfaatnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi kenapa sih masih banyak orang yang berbuat keji, berbuat munkar? Nah, itu mungkin ada salah satu pekerjaan dari pekerjaan sholatnya yang masih perlu perbaiki. Nah, teman-teman juga mungkin kalau kita masih ada yang kurang benar sikap-sikap kita, nah coba yang pertama kita koreksi itu adalah sholat kita, ya. Jangan mengoreksi orang lain. Nah, jadi itu. Kemudian ayat tadi juga menyebutkan wasta'inu. Allah menyebutkan kalau kita ingin atau punya satu hajat, maka memohon pertolonganlah kepada Allah dengan apa wasilahnya, yaitu bisabri wassalah. Salah satunya adalah sholat. Misalnya teman-teman punya hajat, ingin ulangan, kenaikan kelas, nah itu boleh dengan melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat. Ataupun misalnya punya satu pilihan yang sulit untuk memilih, nah itu Nabi kasih tahu caranya, ada namanya sholat istikharah. Ataupun mau bepergian, ada namanya sholat sunnah safar, ya. Jadi dalam sholat semua pun ada. Bahkan inti dari sholat itu adalah doa, karena memang makna sholat itu adalah doa. Jadi inti dari sholat ini yang perlu teman-teman camkan adalah yaitu bagaimana sholat kita berhasil, yaitu salah satunya adalah kalau sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oke, itu saja serangkaian dari Isra Mi'raj dan juga urgensi sholat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya wabil khususnya dan juga buat semuanya. Kalau memang ada yang benar, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada yang salah itu semata-mata datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.